Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, mahasiswa Universitas Siber Asia, ya. Ini kita ketemu lagi dalam Vicon yang keempat, ya. Dan apa itu? Dalam pertemuan kita ini kita lanjutkan materi yang di dalam bahasan ICT literasi. Saudara-saudara, apa itu hasil UTS Anda semuanya bagus-bagus semuanya, ya. Dan juga kemarin kita berikan kesempatan bagi yang telat karena ada kendala-kendala teknis, ya, dalam berbagai hal, ya. Ada kendala teknis mengenai akses internet dan juga ada kendala teknis administratif, ya. Jadi kita berikan kesempatan. Dan ini puji syukur alhamdulillah, ya, bahwasanya itu UTS Anda semuanya nilainya optimal semuanya. Saya sangat bangga dengan Anda, ya. Nilai Anda itu tidak ada yang jelek, ya, bagus-bagus semuanya. Ya. Saya sangat senang dengan semangat Anda, ya. Next time nanti juga sama, ya, membuat suatu penjelasan, ya, berbasis dari materi-materi yang saya berikan. Oke, Asria, ya. Oke, oke. Pak, suara nggak ada. Suara saya nggak masuk, Asria. Suara saya. Halo. Oh, ini suara Anda ya, nggak ada ya? Apa suara saya? Ya, oke, ya, saya nggak bisa ngecek juga ini, ya. Semoga insya Allah suara saya masuk, ya. Jadi kita lanjutkan, ya. Nanti Anda bisa tanya via pintu chat, ya, di kolom chat, ya, silakan. Saudara-saudara, itu dalam itu Vicon yang keempat ini, ya, sesuai dengan tujuan daripada mata kuliah ICT literasi. ICT literasi ini adalah mata kuliah yang didesain khusus untuk usia agar kita bisa mengetahui atau juga itu menyadari perkembangan IT yang sudah sangat cepat sekali, ya. Dalam bahasa sederhana, bahasa informal, ICT literasi ini adalah melek perkembangan IT, ya, tanggap dengan perkembangan IT, ya, dalam skala nasional maupun juga dalam skala global. Ya, dalam skala nasional tentu kita harus mengetahui yang namanya potensi digital ekonomi di Indonesia, ya. Karena perkembangan IT itu seperti kita ketahui bersama adalah bisa menggerakkan perekonomian baru. Dalam hal ini adalah digital ekonomi, ya. Saudara-saudara, hasil penelitian McKinsey ini menjelaskan bahwa eh, eh, kesempatan Indonesia dalam menerapkan digital ekonomi itu bisa membuat pertumbuhan ekonomi itu hingga sampai 10% ya dari GDP. Nah, Anda bisa bayangkan ya kan kalau misalkan kita berhasil, Indonesia itu berhasil itu memanfaatkan digital ekonomi ini sebagai sektor pertumbuhan ekonomi yang baru, maka pertumbuhan ekonomi kita ini juga akan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi development industrial berbasis teknologi informasi dan komunikasi, ya, menggerakkan yang namanya transaksi-transaksi yang itu didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi, ya, akhirnya create job, ya, menciptakan peluang pekerjaan baru, ya, otomatis dengan create job, ya, create itu education yang baru, ya, seperti Universitas Berasia ini, ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat ya dengan itu dengan analisis McKinsey, ya, sebuah perusahaan itu non government, ya, yang khusus untuk menganalisis perkembangan perekonomian dunia secara global, ya. Nah, salah satunya adalah di Indonesia, ya. Nah, itu adalah Indonesia ini memiliki kesempatan yang besar di dalam membangun digital ekonomi, ya, yang itu bisa menumbuhkan perekonomian kita 10% dari GDP, ya. Nah, apa itu kita bisa memiliki kesempatan di sini, ya, karena kita, ya kan, internet itu sudah hampir merata di seluruh Indonesia, ya. Kemudian juga, ya kan, cloud technology, ya, itu juga sangat memungkinkan agar kita itu memanfaatkannya, ya kan, semakin lebih mempercepat akses dan juga semakin lebih murah, ya, teknologi cloud ini, ya. Kemudian IoT, ya kan, juga semakin dikembangkan di Indonesia, ya, terutama dari perguruan tinggi, ya. IoT ini sudah mulai marak sekali, ya, dikembangkan, terutama untuk mendukung konsep smart city, ya. Kemudian juga, ya, itu big data, ya, dan advance itu development, ya, di dalam digital itu teknologi, ya, digunakan sebagai advance analytics, ya, untuk menghasilkan suatu analisis data berbasis teknologi informasi, ya.
Jadi kalau kita mau mendevelop perusahaan, mau mengetahui potensi pasar, ya, mau mengetahui suatu kompetitor ya perusahaan ya, kita bisa menggunakan yang namanya big data, ya analis big data ya, menggunakan artificial intelligence atau machine learning seperti itu ya. Nah, ini semua saudara-saudara dengan potensi digital ekonomi di Indonesia ini ya itu bisa itu kalau kita lihat ya volume itu perdagangan yang memungkinkan ya kan itu dalam skala miliaran dolar ya miliaran dolar. Jadi kalau kita lihat ya transaksi hari ini secara digital ya baik menggunakan aplikasi baik juga menggunakan web ya kan, itu sudah sangat skalanya atau volume perdagangannya itu sangat besar sekali ya. Nah, ini juga merupakan peluang bagi kita semuanya ya, terutama dari sisi mahasiswa ya kan, mencoba untuk ikut juga berandil di situ ya. Andil di situ untuk meng-create suatu platform digital teknologi kan yang mendukung kepada digital ekonomi ya. Sehingga apa? Sehingga kalau nanti Anda lulus dari Unsia ya, Anda sudah memiliki yang namanya perusahaan ya, perusahaan yang berbasis startup misalkan ya. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara kan startup di Indonesia ini kalau kita lihat ya itu sebenarnya nggak ada yang baru ya e-commerce ya startup yang katakanlah seperti Tokopedia, Shopee, ya, itu Bukalapak itu kan semua sudah ada di negara-negara lainnya. Hanya saja waktu itu masuk di desa itu diinisiasi oleh beberapa anak-anak muda, ya. Jadi sebetulnya startup developer di Indonesia ini nggak ada hal yang baru, ya. Karena semua sudah ada di luar negeri kan, kemudian baru kita bawa ke Indonesia. Tapi kita juga bisa membaliknya, ya. Pak, gimana kalau kita menciptakan hal yang sangat baru yang itu dibutuhkan oleh Indonesia? Nah, itu juga terbuka lebar peluang-peluang. Nah, ini tentu adalah membutuhkan yang namanya inovasi dan kreativitas, ya. Inovasi dan kreativitas ya dengan jiwa kewirausahaan, ya. Ditopang oleh jiwa kewirausahaan ya diperkuat dengan yang namanya skill manajerial atau leadership, ya, sehingga Anda nanti bisa punya peluang ya setelah lulus dari usia mendevelop suatu platform digital teknologi kan untuk digital ekonomi seperti itu, ya. Nah, digital ekonomi di Indonesia itu sangat besar sekali peluangnya saudara-saudara karena kita memiliki keunggulan keunggulan jumlah penduduk ya jumlah penduduk kita itu 270 juta ya 270 juta itu kan 25 tahun lagi kan bisa sampai 300 sekian juta ya estimasinya dengan pertumbuhan penduduknya ya 300 juta ini saudara-saudara pasar yang besar ya pasar yang masif ya katakanlah Anda untung Rp1 saja kan per transaksi kan kali 300 juta berarti satu hari Anda untuk berapa itu 300 juta ya dikalikan dengan ya estimasi-estimasi yang terburuknya ya Anda bisa meraup keuntungan yang sangat signifikan ya. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah dengan digital ekonomi ini kita mencoba create industri yang baru ya. Create industri yang baru, kita create jobs ya, create job menghasilkan lapangan-lapangan kerja yang baru ya. Nah, saudara-saudara, itu teknologi apa yang bisa kita manfaatkan agar kita bisa menghasilkan inovasi di dalam digital ekonomi adalah tentu berbasis kepada dua hal ya. Berbasis kepada analisis kebutuhan yang ada di Indonesia ya, pasar di Indonesia. Yang kedua adalah berbasis dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ya. Kita punya dua hal ini aja kan, diintegrasikan dengan kemampuan kewirausahaan Anda ya, berbasis kepada inovasi dan kreativitas, maka Anda bisa memunculkan ya suatu startup digital yang baru seperti itu ya. Jadi itu sangat memungkinkan sekali ya Anda semuanya, kita semuanya ya untuk berandil di sini ya. Tentu ya kan karena itu adalah wirausaha, wirausaha itu adalah suatu spirit di mana kan Anda berusaha menjadi owner ya, menjadi pemilik ya, menjadi investor, menjadi suatu katakanlah itu pengembang di sini ya. Maka ya seperti kisah-kisah pada umumnya ya, pengusaha itu jatuh bangun ya, kemudian juga mengalami kegagalan, itu wajar ya, namanya juga dunia usaha adalah dunia yang memang harus ada experience di situ ya, harus ada pengalaman, harus ada lesson learn ya, harus ada pembelajaran by proses yang tentu itu tidak bisa instan ya. Tapi kalau kita jalani dengan konsisten dan sungguh-sungguh ya, itu pasti akan mendapatkan keberhasilan ya. Seperti kita lihat saudara-saudara ya, itu aplikasi-aplikasi yang kita gunakan saat ini ya, bukan promosi ya, itu adalah
misalkan Tokopedia, Shopee, Gojek itu kan mengalami berbagai macam fenomena jatuh bangun ya di dalam awal-awal pendiriannya. Jatuh bangun, butuh investor, butuh ini, butuh apa gitu kan. Tapi karena ini adalah itu inovasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat ya, masyarakat itu senang menggunakan ya, senang memanfaatkan ya, bahkan juga meng-create digital ekonomi yang baru gitu kan, yang itu lebih murah, lebih efisien ya, akhirnya ya mereka berhasil ya, aplikasi-aplikasi ini berhasil ya. Kita tidak menyangka saudara-saudara ya, kita bisa belanja apapun itu via online sekarang ini ya. Kita tidak perlu ke pasar, kita hanya cukup itu masuk ke dalam aplikasi, kita milih barangnya ya, kita juga bisa bernego di situ ya, kita bisa menawar, akhirnya kita bisa melakukan transaksi ya. Jadi platform-platform e-commerce digital ekonomi tadi itu saudara-saudara ya, itu mempertemukan ibaratnya adalah menciptakan pasar baru ya, pasar virtual ya. Nah, orang tidak menyangka ya, kalau dulu kita mau impor barang dari luar negeri itu susahnya poin kepalang ya. Sekarang kita tinggal buka aplikasi ya, kita pilih negara mana ya, kita mencari barang apa di negara itu ya, kita bisa juga nawar, kita bisa impor. Ya, pajaknya gimana Pak Uju? Pajaknya nanti dibayarkan ya kan, itu dengan pajak peraturan yang ada di Indonesia. Ya, tinggal kita bayar pajaknya, barangnya kita ambil ya, dengan mudahnya ya. Jadi negara lain juga sama, negara lain kalau mau impor dari kita itu juga sama ya. Negara-negara lain misalkan impor itu bahan-bahan mentah ya, karena Indonesia itu kan memiliki sumber daya bahan mentah yang sangat melimpah ya, natural resource-nya itu unlimited ya. Kita itu kan punya singkong, ya punya kangkung, ya punya apa saja itu yang pada hakikatnya adalah dibutuhkan oleh itu pasar-pasar di negara-negara lain. Ya, nah itu saudara-saudara salah satu contoh ya kan bagaimana peran daripada kita ya kan untuk menumbuhkan inovasi dan kreativitas. Ya, inovasi dan kreativitas yang memanfaatkan dua hal. Ya, satu mengetahui kebutuhan pasar ya dengan analisis data ya. Pak, ternyata di Arab Saudi itu membutuhkan yang namanya itu pakan kambing, misalkan saja ya contoh. Ya, seperti apa pakan kambing? Rumput, Pak. Ya, rumput. Rumput seperti apa? Ya, itu kan akhirnya kalau kita pelajari lagi, oh ternyata ada peluang kita ekspor rumput, misalkan ya. Bagaimana caranya? Kita buka ya pasar online, kita jual rumput yang berkualitas tinggi, misalkan ya, sehingga itu kita ekspor ya, dan akhirnya dapat keuntungan di situ. Dan banyak contoh-contoh lain saudara-saudara yang itu adalah mendayagunakan resource natural yang ada di Indonesia ya. Sehingga apa saudara-saudara, sehingga dengan kreativitas dan inovasi yang Anda butuh, yang Anda keluarkan itu akhirnya menghasilkan jobs opportunity bagi orang lain ya. Anda memiliki perusahaan, Anda memiliki pengembangannya ya kan, Anda mempekerjakan orang ya kan, Anda akhirnya apa, Anda menjadi itu orang atau menjadi manusia yang super independen ya, Anda tidak tergantung dari orang lain ya. Kalau betul, kalau kita bekerja pada perusahaan ya kan, kita itu tergantung kepada perusahaan itu. Kalau Anda ya menciptakan perusahaan sendiri, maka Anda mengautorisasi perusahaan itu ya. Nah, oke saudara-saudara, dalam kesempatan yang baik ini ya, saya juga itu mengucapkan itu selamat ya, Anda sudah menempuh UTS ya, dan hasil UTS Anda semuanya nilainya bagus-bagus semuanya ya, tidak ada yang jelek nilainya. Nah, saya sangat senang dengan pemimpin Anda ya, bersungguh-sungguh, dan alhamdulillah juga ya, tidak ada yang mencontek satu sama lain. Kita kerja keras sendiri ya, ya, mengambil bahan-bahan dari internet itu bagus ya, kemudian di resume sendiri, dijelaskan sendiri ya, sehingga salah-salah itu nggak apa-apa ya, salah-salah itu wajar ya, salah itu dalam batas yang bisa diterima dan juga bisa dihargai ya kan. Yang penting adalah disampaikan secara langsung oleh Anda sendiri ya. Oke saudara-saudara, ada pertanyaan silakan. Silakan, ada pertanyaan. Halo, halo. Ya, oke, selanjutkan ya. Nah, saudara-saudara, Ya, Pak. kenapa penting ya digital ekonomi Indonesia ini? Kalau kita lihat saudara-saudara dalam 30 tahun ke belakang, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini belum bisa menyentuh 7%. 7%, pertumbuhan ekonomi kita itu ya 7% ke bawah. Ya, pernah pada zaman reformasi itu kita juga sangat itu sangat rendah sekali ya.
Kenapa pertumbuhan ekonomi itu berat? Ya, pertumbuhan ekonomi ini kan kalau kita lihat ya kan itu kan dipicu oleh adanya investasi, ya perkembangan industri, ya, perkembangan dari konsumsi masyarakat, ya. Padahal kita itu kaya negara kita ini. Kita juga punya minyak, kita punya bahan-bahan mineral, ya kita punya batu bara, kita punya semuanya kita punya ya. Kalau misalkan itu kita jual habis, ya kan, saudara-saudara, ya apa yang terjadi? Ya kita akhirnya adalah tidak memiliki natural resource, ya. Tapi negara-negara yang resource-nya itu natural resource-nya itu rendah, ya itu justru kaya-kaya semua, ya. Eropa itu nggak ada itu di sana itu katakanlah kangkung, ya. Di kita ya kan apa aja kan bisa dimakan, ya. Kangkung, singkong, ya pisang, ya batang pisang juga bisa dimakan ya kalau ada yang mau gitu ya. Semua kita punya ya. Tapi natural resource ini saudara-saudara belum menjadi suatu capital gain ya, bagi kita ya. Natural resource itu belum bisa menjadi capital gain ya, menambah kepada pertumbuhan ekonomi ya. Karena apa ya? Karena kita belum menjualnya, belum menjadikannya suatu produk yang itu dibutuhkan ya. Kemarin tuh bagus ya, ada satu seminar ya di Unsia juga ya, itu ada anak Indonesia ya yang mengekspor daun pisang ya. Tentu dia mengekspor daun pisang ini kan berarti apa? Dia tidak hanya sekedar ekspor daun pisang ya, dia masuk ke dalam platform e-commerce ya, dia menawarkan konsep daun pisang yang ramah lingkungan ya. Apalagi kan semua negara-negara maju itu concern dengan perkembangan lingkungan ya. Dia tidak menciptakan sampah ya, plastik ya, tidak ingin create garbage atau waste ya atau limbah ya, sehingga dibutuhkan satu konsep ya kan kemasan yang itu murah berbasis lingkungan. Ya tadi kita punya daun pisang itu diolah ya menjadi bungkus yang ramah lingkungan ya, yang tidak berdampak kepada lingkungan ya, bisa di recycle ulang ya, macam-macam akhirnya berhasil ya ekspor daun pisang ya. Nah itu salah satu contoh saudara-saudara peran daripada inovasi dan kreativitas ya yang sangat bagus sekali ya. Dan juga contoh-contoh yang lain yang saya pikir adalah kalau dengan invasi digital ekonomi ini konsepnya ya adalah kita mengupgrade ya, mengupgrade pasar kita dari yang berbasis kepada natural resource bahan mentah menjadi bahan mentah yang dibutuhkan atau diolah oleh anak bangsa Indonesia menjadi produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat di pasar global ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menambah ya capital gain kita meningkat ya, sehingga pertumbuhan kita nanti secara ekonomi juga bisa meningkat ya. Karena meningkat sehingga akhirnya apa ya? Kita semakin sejahtera ya. Indonesia itu akan semakin sejahtera karena industrinya tumbuh ya atas partisipasi dari masyarakatnya. Kalau selama ini kita lihat saudara-saudara ya, selama ini bisa membangun itu pertumbuhan ekonomi itu lebih banyak diinisiasi oleh industri-industri besar, industri oil and gas, industri mineral, industri kehutanan ya kan. Tapi kalau misalkan dengan digital ekonomi ini ya, semua bisa menciptakan perusahaan, ya perusahaan-perusahaan startup digital ekonomi ya, dari level bawah sampai level menengah juga level atas. Artinya apa? Peluang digital ekonomi ini tidak dibatasi oleh modal, ya. Tapi yang paling kuat adalah inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas ini kan itulah yang mendorong ya kan betul semua kita punya kans dan kesempatan yang sama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti itu, ya. Oke, saudara, silakan ada pertanyaan. Halo. Oke, karena ini adalah akhir pekan ya dan juga itu mungkin juga ada yang merayakan Natal ya. Saya juga mengucapkan selamat merayakan Natal bagi Anda dan keluarga ya. Dan juga yang merayakan akhir tahun baru, saya juga mengucapkan selamat tahun baru ya. Tahun depan 2024 kita harus jauh lebih baik, lebih hebat dan juga lebih mencapai prestasi ya. Oke, Oke, saudara-saudara Pak. ya, kita semangat ya melanjutkan sampai ketemu minggu depan insya Allah ya, saudara-saudara ya. Baik, Pak. Oke, Baik, terima Pak. kasih. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ini setengah jam aja ya, biar Vikonnya nggak mengganggu waktu Anda weekend. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Terima oke, kasih, Pak. sama-sama. Ya, nanti kita Terima kasih lanjutkan ya. banyak ya, Pak. Ya, sedikit-sedikit tapi kita rutin ya. Yang penting nggak Siap. kan. Ya. Oke ya, nilainya bagus-bagus semua intinya ya. Jadi jangan khawatir kalau masalah nilai ya. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Selamat siang ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya.